Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utsari Dewi dengan stambuk A221211017 dari kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Total Transformation of Out Education. Dan setelah menjelaskan materi ini, saya akan sedikit memberikan refleksi mengenai materi ini. Job vacancy terbagi menjadi dua. Yang pertama, job title adalah kemampuan khusus yang membantu pekerja dalam melaksanakan tugasnya di tempat kerja. Ini dapat dipelajari melalui kurikulum, pengalaman, atau pelatihan formal. Memiliki keterampilan kerja yang tepat memungkinkan si pekerja untuk melakukan tugas mereka secara efektif dan efisien. Yang kedua, actual skill adalah keterampilan aktual atau sama dengan keterampilan nyata sebagai lawan dari sesuatu yang kita tidak anggap sebagai keterampilan. Dengan kata lain, pembicara tidak terkesan dengan keterampilan yang ditunjukkan. Contoh seperti ada seseorang yang memiliki keterampilan atau kemampuan memakan 3 hotdog dalam 1 menit. Keterampilan yang ia miliki itu keterampilan nyata. Tetapi ketika orang mendengarkannya, mereka mengatakan bahwa siapa saja bisa melakukannya. Jika orang berkata seperti itu, berarti ia tidak tertarik dengan keterampilan yang kita miliki. Selanjutnya ada fundamental skill. Itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada basic thinking skill. Adalah aktivitas mental yang seseorang gunakan untuk memperoleh informasi, membuat koneksi, membuat keputusan, dan menciptakan ide-ide baru. Seseorang menggunakan keterampilan berpikir ketika ia mencoba memahami pengalaman, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengajukan pertanyaan, membuat rencana, atau mengatur informasi. Selanjutnya ada quantitative reasoning atau penerapan konsep dan keterampilan matematik untuk memecahkan masalah dunia nyata. Untuk keterampilan efektif sebagai profesional dan warga negara, siswa harus mampu menjadi kompeten dan membaca dan menggunakan data kuantitatif dan memahami bukti kuantitatif, dan dalam penerapannya keterampilan kuantitatif dasar untuk solusi masalah kehidupan nyata. Terus ada verbal reasoning atau pemahaman dan penalaran menggunakan konsep yang dibingkai dengan kata-kata. Ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir secara konstruktif, bukan pada kefasihan sederhana atau pengenalan kosakata. Selanjutnya ada scientific reasoning sebagai proses pemecahan masalah yang melibatkan pemikiran kritis dalam kaitannya dengan konten prosedural dan pengetahuan epistemik. Selanjutnya ada communication skill, adalah sebagai kemampuan yang seseorang gunakan saat memberi dan menerima berbagai jenis informasi. Yang selanjutnya dan yang terakhir ada learning skill atau kebiasaan yang dapat digunakan sepanjang hidup seseorang untuk menyelesaikan proyek dan berkomunikasi secara efektif. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya bahas tadi adalah sistem pendidikan di Indonesia saat ini harusnya diganti dengan sistem yang baru, apalagi dengan kurikulum yang juga sangat ketinggalan dengan sistem pendidikan negara-negara lain. Pendidikan seharusnya diutamakan pada pembentukan skill mulai dari sekolah dasar. Hal ini pun harus didukung oleh seorang pendidik, di mana ia berperan penting dalam menyeleksi kemampuan dan keterampilan, mampu mengevaluasi kemampuan berpikir dari seseorang, karena ini
sangat menentukan dirinya ketika ia telah lulus dan mulai mencari pekerjaan nanti. Ia mampu bertahan dan bersaing dengan orang lain dalam kehidupan yang nyata ini. Baik, sekian itu presentasi dari saya mengenai materi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.